niat nggak, kata dia begitu. Niat, ya udah. Akhirnya saya meniatkan diri untuk membuka mata batin saya. Saya pejamkan mata, nggak lama saya disuruh buka matanya, dan itu banyak sekali yang namanya makhluk halus di situ. Kok ini anak kecil ada gitu loh di apa namanya, di depan rumah gitu, malah kayak megang-megang boneka begitu. Saya tegur dong, kok nggak tidur, ini udah jam berapa, saya bilang begitu. Kira saya bilang, yuk pulang yuk, saya anterin. Pas saya buka, Halo Sobat Merinding, bersama gua Raditya Sewa di Tatapan Merinding. Di video kali ini, gua udah kedatangan narasumber yang pastinya bukan main. Narasumber kali ini akan menceritakan kisah bisnisnya selama hidupnya, yang pastinya yang akan membuat kalian merinding. Langsung aja kita kenalin narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Bang, waalaikumsalam bang. bisa dikenalin namanya? Kenalan, nama saya Reza, ini panggil Reza aja. Reza. Ya, Reza, sekarang apa kesibukan? sibukan sehari-hari ini kerja bang. Kerja. Kerja bang. Berdasarkan informasi yang gue dapetin, katanya Bang Reza ini sering mengalami hal kejadian bisnis selama hidupnya. Betul. Coba bisa diceritakan kepada penonton bagaimana awal mula Bang Reza ini dapat merasakan hal-hal bisnis. Awal mulanya sih saya tuh penakut. Penakut kalau ke tempat-tempat kayak gelap gitu saya pasti dianterin sama orang tua kan. Nah, akhirnya saya pengen penglihatan untuk berani. Berani untuk yang namanya nggak takut lah yang tempat-tempat gelap gitu. Saya nggak sengaja ke tempat yang namanya kayak padepokan dah. Nah, akhirnya saya ketemu di situ sama teman saya cerita sama teman saya, dan teman saya pun ngasih tahu ke gurunya bahwa saya tuh ngecut atau penakut. Nah, gurunya itu apa namanya menanyakan nama saya, kenapa masih penakut. Akhirnya saya cerita dong ke guru saya. Udah begitu saya dibilang gini, lu mau nggak jadi berani, lu mau nggak biar lu nggak takut lagi sama hal-hal yang tak kasat mata. Saya bilang ya udah, saya mau. Dan akhirnya saya dikasih segelas air putih, disuruh minum. Saya minum, saya kayak rada-rada nggak percaya gitu, karena apa sih ya kan, nggak jelas banget. Akhirnya dia bilang, ya udah, kalau lu bener-bener lu mau berani, lu ikut gua. Dia bilang begitu kan. Ya udah, akhirnya saya ikut ke belakang rumahnya dia. Entah apa itu, angker dah katanya pokoknya. Udah angker begitu, saya disuruh menjamkan mata. Niat nggak, kata dia begitu. Niat, ya udah. Akhirnya saya meniatkan diri untuk membuka mata batin saya. Itu Ya, pada tahun berapa ya Bang Reza? saya itu dari tahun 2018 saya udah mata batin. Di Padepokan tadi ya? Depokan. Di daerah mana kalau boleh? Masih daerah sini sih, Tangsel. Nah, akhirnya saya udah memberanikan diri itu tadi kan. Saya pejamkan mata, nggak lama saya disuruh buka matanya. Dan itu banyak sekali yang namanya makhluk halus di situ. Ada Boleh bentuk apa aja. jelasin perawakannya yang seingat tadi. Saya ingat itu ada kayak perempuan, bajunya sampai nutupin tanah, dan pas saya lihat itu kakinya nggak ada, mukanya hancur, kakinya nggak ada, melayang. Hancur mukanya, rambutnya juga nggak jelas, berantakan.
itu di sudut pojok kanan. Nah, saya lihat di sudut pojok kiri itu seperti macam monster, bentuk gede, tinggi, kukunya itu panjang dah ya, nggak jelas dah kalau kuku panjang gitu. Saya sebenarnya kayak, aduh, kok saya ketemu sama beginian, saya bilang gitu ya. Kata dia, ya udah, yang penting lu berani dulu. Akhirnya saya beranikan diri untuk buka mata batin itu, bertemu. Apa yang dirasain sama Bang Regi sendiri ketika awal mula dibuka mata batin? Awalnya sangat takut, takut. Dan kelamaan udah kayak makanan sehari-hari aja. Sering banget ketemu. Seperti halnya kayak di kamar, saya lagi main game di kamar. Orang tua saya manggil, ya, saya bilang gitu kan. Ya udah, saya samperin. Pas saya buka, nggak ada orang tua saya. Akhirnya saya bilang, apa sih? Kok tiba-tiba ada yang manggil tapi nggak ada orangnya? Saya bilang gitu. Saya jalan, kok kayak ada yang gelantungan di atas plafon saya. Pas saya nengok, wah itu bener-bener itu kuntilanak, serem banget itu mukanya. Kagak ada sama sekali kakinya, gelantungan kayak kain doang tuh bang. Kira saya bilang, udah apa sih kayak gini doang, saya tinggal aja. Nggak ada interaksi antara Bang Regi sendiri sama sosok itu? Enggak ada interaksi sih, cuman bilang, ya udah buat apa sih, saya tinggal kabur aja. Dan juga pengalaman saya juga nih bertemu dengan anak kecil tuh ada tuh. Jadi saya mau beli rokok di warung yang lumayan jauh udah dari rumah. Saya jalan kaki, saya udah beli rokok. Kok ini anak kecil ada gitu loh di depan rumah gitu. Malah kayak megang-megang boneka begitu. Saya tegur dong. Kok nggak tidur? Ini udah jam berapa? Saya bilang begitu. Dia diem aja, bilang gitu kan. Udah. Kira saya bilang, yuk pulang yuk, saya anterin. Pas saya buka, wah hancur semuanya itu muka anak kecil. Bentuknya anak kecil. Wanita atau wanita. Saya sempat interaksi dengan dia. Iya, saya interaksi dengan dia. Dia itu kecelakaan saat mencari ibunya. Iya, saat mencari ibunya entah kemana, dia mencari ke jalan raya, ditabrak sama mobil, dan orang itu tuh yang nabrak itu kabur. Dan sampai sekarang pun masih nyari yang namanya orang tuanya. Kira saya bilang, kalau mau ikut saya ya udah ayo ikut, kalau nggak mau ya udah di sini aja. Akhirnya dia mau ikut saya untuk ke rumah saya, sampai sekarang masih sama saya, masih ada. Tapi ikut kan di sana. Nah, kalau ini di rumah dia ada ya, nggak sibuk kemana-mana. Tapi kalau lagi mau ke jalan saya bawa. Selain itu ada hal lain yang pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Pengalaman yang tidak bisa dilupakan itu saat bertemu dengan eyang saya. Nggak lama dia meninggal pun saya nggak datang, dan saya nggak sengaja lewat depan rumahnya. Dia lagi di depan, lagi duduk, eyang saya itu. Saya bilang, eyang kenapa di sini? Kok nggak tidur? Tuh, saya belum tahu kalau eyang saya tuh benar-benar meninggal. Akhirnya dia bilang, ya nanti aja. Belum gitu. Udah kan, akhirnya saya jalan lagi. Pas ketemu abang saya ceritain dong. Ini tadi ketemu eyang di jalan. Eyang udah meninggal. Nah, sampai situ saya nggak pernah lupain kalau eyang itu pernah ketemu sama saya pas lagi hari hanya dia meninggal. Bagaimana tanggapan orang tua Bang Regi sendiri setelah Bang Regi berani untuk membukakan? Orang tua saya tuh takut kayak, lu ngapain sih buka begituan, emang nggak ada lagi kerja-kerja yang lain apa gimana, itu kan. Saya bilang, ya saya mau beranikan diri
untuk menghadapi yang namanya tak kasat mata. Pernah nggak Bang Reza itu bertemu dengan sosok yang lebih menyeramkan daripada Bang Reza pernah melihat sebelumnya? Pernah itu pas malam Jumat, tepat jam 1 malam itu saya di depan rumah. Depan rumah saya itu kan komplek, dulunya kan kebun. Itu saya bertemu sama yang namanya api, bola api yang terbang gitu tuh. Oh, ini panas api. Nah iya, itu terbang di atas kepala saya gitu tuh. Saya bilang, ini apa kok api, gitu kan. Saya emang namanya nggak tahu kan nama sosoknya apa, kok sampai terbang ini apa. Saya perhatiin, kok lama-lama kok kayak cepet banget gitu hilangnya. Saya duduk lagi kan, ada lagi kayak berterbangan begitu tuh. Dan akhirnya dia masuk ke rumah orang. Saya bilang, kok sampai masuk ke rumah orang ini kayak apa ya, saya nggak tahu kan. Saya tanya sama guru saya akhirnya, ini kenapa kok bisa api itu masuk rumah. Ternyata ada santet di situ, Bahwa orang ini diserang. bahwa iya diserang. Ada lagi pengalaman Bang Reza mengenai sosok, entah Bang Reza dijahilin, merasa jengkel karena hal yang itu. Kalau sosok yang merasa jengkel tuh seperti di kamar mandi. Kamar mandi saya kan yang di rumah belakang itu kan udah lama nggak ditempati. Kira saya mandi di situ, saya mau coba. Itu kayak bunyi tembok itu buk 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 gitu kan. Apa kok bunyi begitu? Saya lihat nggak ada orang, udah biarin aja. Jengkelin kan, namanya didebuk-debuk gitu mulu. Saya kira udah pakai anduk segala macam. Saya lihat ada bentuk begini, warnanya kayak hitam gitu, tegep, genderuwo kalau dibilang. Dia kayak mau melawan saya, matanya doang yang merah. Kayak ini nih pada berbulu semua mukanya. Iya, tangan pada berbulu. Itu sih pengalaman saya selesai. Ya, tapi nggak pernah mengganggu keluarga. Enggak. Saya di situ akhirnya masang pagar. Ya, agar makhluk-makhluk yang lain tidak memasuki kawasan saya, ke rumah saya. Kayak adik saya di depan kamarnya itu saya pagarin. Terus kayak dia dari di diri saya itu saya pagarin juga. Biar kalau ada yang mau masuk badan nggak bisa tolak gitu. Biar nggak kena mental saya jadi. Kalau nggak dipagarin gitu, ada yang masuk sembarangan tuh kena mental terbang jadi jawab. Apa yang Bang Reza lakukan ketika ada teman yang bilang, oh, bahwa makhluk markas itu bohongan, tetapi kan Bang Reza udah mengalami sebelumnya. Apa tanggapan Bang Reza ketika Bang Reza mendengar hal itu secara langsung? Dia harus merasain apa yang saya rasain. Bahwa tak kasat itu benar ada. Iya, bahwa tak kasat mata itu harus ada. Emang ada. Kita percayai lah bahwa itu juga ada. Karena kan Allah kan menciptakan jin dan manusia. Jadi dia kalau dia mau dihormatin sama jin, dia harus menghormatin juga. Karena bagaimanapun dia masih makhluk Allah. Gitu aja sih. Ada pengalaman yang mungkin di memori Bang Reza itu masih pengen diceritakan, tetapi bisa diungkapkan, entah dari masa kecil atau setelah mengalami mata batin, tetapi Bang Reza lupa untuk mencurahkannya. Itu pas saya lagi di perjalanan juga sih Bang. Ada juga perjalanan. Itu saya nggak sengaja itu boncengin kuntilanak Bang. Ya, Masih di kawasan rumah saya Bang. Iya, pada tahun berapa? Itu dari tahun 2019 Bang. 2019. Itu saya lagi malam-malam tuh lagi jalan tuh Bang. Lagi jalan, tiba-tiba kok di jok motor belakang saya kok berat. Ya kan? Saya lihat spion, nggak ada apa-apa. Tapi kok berat banget.
Saya jalan sampai ngebut tuh ya, kok enggak apa namanya, enggak jalan cepet, masih kayak kura-kura lah jalannya lama. Saya baca bismillah dong, saya baca bismillah, suruh ketemuin depan muka saya. Bener, ada sosok kuntilanak, badannya gede, ada itu. Terus juga sama apa namanya, ketemu sama kuntilanak merah juga, saya sering ketemu. Itu di kebun daerah rumah saya juga ada. Iya, masih dekat sekitaran rumah. Bagaimana sih perawakannya? Karena berdasarkan informasi banyak orang-orang yang bilang kuntilanak merah seperti apa, dan biasanya yang bahwasannya orang-orang melihat itu kuntilanak itu Putih. putih. Nah, yang merah itu apa yang membedakan yang merah dengan yang Kalau yang merah itu dibilang jiwanya dia tuh keras, tapi energinya energinya dia besar. keras. Nah, mukanya tuh nggak nggak bisa itu nggak bisa dibilang karena udah parah, udah hancur parah. Kalau kuntilanak biasa itu mukanya sedikit bisa dijelasin, tapi kalau kuntilanak merah itu udah susah karena bener-bener udah parah hancurnya, dan baunya pun udah sangat bau sekali, Bau apa bisa dideklarasi kayak bau macam bangkai yang udah lama-lama di ya apa namanya, di udah mati di tempat lah dibilang, bau bangke? bau bangkai. Bagaimana interaksi kalau Itu sangat susah kalau dibilang interaksi, karena kalau kita mau tarik pun dia bakal nolak. Ya kita perlahan-lahan untuk berinteraksi, interaksi akhirnya dia bisa berbicara. Kuntilanak merah itu nggak banyak, tapi itu cuma sedikit sedikit, cuman hal-hal orang yang tertentu yang bisa ketemu dengan kuntilanak merah itu. Will you come play with me? ya Bang Reza, tadi kan Bang Reza cerita bahwa Bang Reza pernah interaksi sama sosok makhluk wanita. Nah, setelah kejadian itu, apakah ada sosok lain yang sudah pernah berinteraksi, bahkan sosok ini menjadi teman? Saya pernah berinteraksi dengan harimau, dengan macan juga saya udah pernah, dan akhirnya dia bisa jadi teman saya. Gimana itu ceritanya bisa berinteraksi? Saya nggak sengaja, tiba-tiba kok kayak ada bunyi kayak garong-garong gitu ya kan. Itu bentuknya gede, sangat gede sekali. Itu di mana itu? Itu di Padepokan dibilang. Itu sangat gede sekali itu. Dilebihin rumah kali. Itu harimau. Saya mencoba untuk berinteraksi kan sama dia. Saya udah mau berinteraksi, kata guru saya jangan dulu karena mentalnya masih agak-agak lemah. Sering ketemu sama yang namanya makhluk-makhluk gitu soalnya. Akhirnya udah dinetralisir segala macam, udah berinteraksi akhirnya saya, dan dia pun mau ikut dengan saya dan jadi teman hidup saya selamanya sampai detik ini masih sama saya. Di sini enggak? Di sini enggak. Enggak. Kalau ini enggak ya. Pokoknya teman-teman semua di rumah. Teman-teman semua di rumah. Ini pertanyaan sih Mas, bagaimana cara Bang Reza mengajak sosok itu untuk menjadi teman? Mengajak itu rada-rada sulit sih sebenarnya. Nah, rada-rada sulit karena kan semua jin itu masih rada-rada nggak percaya sama manusia, karena manusia itu masih ada sifat kotor juga. Terus juga masih ada yang namanya sikat kikir dan dengki. Jin itu paling nggak suka, mau jin hitam mau jin putih tetap aja dia nggak suka sama sifat manusia seperti itu. Dan akhirnya kalau mau yang dapat jin-jin seperti itu, kita harus bersihkan diri dulu. Tapi tidak usah percaya sama yang namanya jin-jinnya, kayak bisa bantuin kita ataupun apa, tetap percaya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ada di istilah yang namanya kan dibilang jin putih dan Jin hitam. Yang membedakan itu apa? Karena banyak orang-orang yang awam terhadap hal itu. Kalau jin putih itu dia itu masih ada nama asmaullah, dan masih mau diajak sholat. Kalau jin hitam itu dia bawa ke masjid aja udah panas, dan kalau kita sholat dia bakal kebakar. Itu yang namanya jin hitam.
Kalau jin putih itu kalau saya bilang dia itu masih ada nama asmaul husnanya Allah, masih ada yang namanya dia bisa sholat, dia bisa temenin kita pas kita lagi sholat malam. Itu sih jin putih. Itu kan jin putih ya. Hmm. Gue beri nih. Jin putih dan jin hitam ini menyerupainya seperti apa? Apakah hewan atau manusia kah? Ada seperti hewan, ada seperti sosok syekh ya, itu jin putih ya. Kalau jin hitam itu dia itu seperti kayak genderuwo, kuntilanak, dan pocong, itu masih ada nama jin hitam. Dan jangan percaya kalau dia itu pada putih, karena dia itu bisa berubah sifat. Genderuwo itu apalagi bisa berubah sifat, bisa baik, bisa jahat juga. Kalau dia baik pasti ada maunya, kalau jahat pasti bakal bisa nyerang kita. Gimana caranya memprotek diri ketika ada sosok makhluk jahat yang ingin menyerang atau melukai Bang Reza tersebut? Saya cuman zikir saja, cuman zikir, terus juga baca ayat kursi aja, dan suruh dia pergi. Udah itu aja. Kayak Bang Reza, setelah Bang Reza memberanikan diri untuk itu, apakah ada sesuatu hal yang badan atau efek yang sudah dirasakan Bang Reza setelah mata batin itu? Sebelum mata batin dibuka, badan saya kayak ngerasa masih tegar, dan sesudah dibuka itu kayak rasa kok nggak nyangka gitu, kayak bermimpi begitu. Tapi kalau ada yang namanya kita mau kecelakaan, ada yang mau tabrakan, kita dikasih ujuk, dikasih arahan sama teman kita yang tak kasat mata itu. Jadi gini, misalkan ada orang yang kecelakaan, berarti Bang Reza ini udah tahu gitu, udah dikasih tahu bahwa orang ini mau kecelakaan. Bukannya orang itu mau kecelakaan, tapi diri saya yang mau kecelakaan. Pasti dikasih tahu, jangan kemana-mana. Ya udah, kalau saya bilang ya udah saya di rumah, ya udah pasti nggak ada yang namanya kecelakaan. Apa Bang Reza kalau mau keluar dari solusi kalau enggak juga itu izin sama orang tua pastinya. Iya. Tapi pernah nggak sesekali Bang Reza keluar terus membangkang gitu dengan kata-kata jangan keluar, bahaya? Saya pernah ya. Akhirnya saya jatuh dari motor pas malam Selasa. Saya nggak boleh kemana-mana, dibilang nanti ada hujan, dibilang gitu. Saya bilang udah ngapain sih hujan doang, bilang gitu. Dan akhirnya hujan deras dan saya nerobos jalanan, jatuh. Saya setiap malam itu sampai sekarang pun, saya mana kecil itu saya selalu saya bawa, karena nanti kalau ada yang mau jahat sama saya, ya bukan saya yang jahatin dia, tapi teman saya yang bakal jahatin dia. Saya itu yang sedih itu ya yang tadi itu, Eyang itu. Iya, saya nggak nyangka kalau dia udah nggak ada aja, karena pas dia lagi sakit pun saya nggak ada. Makanya saya sedih di situ, kenapa kok masih ada arwahnya Eyang di situ. Entah itu jin yang benar-benar Eyang atau jin yang menyerupai aja. Baik, makasih Bang Reza Sama-sama Bang. memberikan kesempatan untuk berbagi cerita tentang pengalaman semasa hidupnya. Jangan main-main dengan hal-hal mistis, karena dia itu bakal nyerang diri kita kalau kita dalam keadaan gak kuat. Pokoknya jangan bermain-main dah dengan hal-hal yang mistis-mistis segala gitu, jauhin aja. Kita mendingan belajar dengan ilmu putih,
dengan kita ada sholawat, kita ada tawasulan, kita ada yasinan, dengan belajar itu aja. Baik, penonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gua Raditya undur diri. Salam.